Halo saudara-saudara, Mas Putu Jambu 7 hadir kembali dalam lanjutan pembahasan mengenai TPA verbal khususnya tentang silogisme. Materi saat ini adalah penyebab kesalahan silogisme. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan silogisme tidak bisa diambil konklusi atau tidak bisa diambil kesimpulan. Sebagian sudah disebutkan pada bagian hukum-hukum silogisme kategori tadi. Oke, baik, mari kita lihat satu persatu penyebab kesalahan silogisme. Yang pertama, menggunakan dua premis khusus sehingga tidak bisa ditarik simpulan yang valid. Contohnya, PU, Wendy diterima di Fakultas Kedokteran. PK, Wendy pelajar yang rajin membaca. Kesimpulan, pelajar yang rajin membaca diterima di Fakultas Kedokteran. Nah, ini kesimpulannya meragukan. Penyebab utamanya karena tidak ada PU. Karena yang tertulis di sini walaupun ditulis PU, tapi pernyataannya merupakan PK karena bersifat khusus. Nah, silogisme semacam ini tentu saja tidak valid, tidak sah. Yang kedua, pernyataan pada PU tidak menyebutkan semua anggota kelompok atau isi pernyataan PU bersifat khusus menyebutkan sebagian, atau bisa juga disebut menggunakan kata tidak pada bagian A dalam PU. Nah, jika kita ingat silogisme negatif, PU itu bisa dibuat negatif, tetapi yang diberi kata negasi adalah bagian B, bukan bagian A. Sementara syarat utama A itu harus menyebutkan semua, setiap anggota suatu kelompok. Jika di depannya diberi kata tidak, maka ini mengingkari. Jadi hal yang sebaliknya. Oke, tidak semua siswa kelas 11A mengikuti praktikum. Anita, siswa kelas 11A. Apakah Anita mengikuti praktikum? Atau Anita tidak mengikuti praktikum? Nah, ini tidak pasti, tidak jelas. Penjelasannya, karena PU menyebut tidak semua siswa, keberadaan Anita tidak jelas. Apakah termasuk kelompok yang melakukan praktikum atau yang tidak melakukan praktikum? Jika dibuat konklusi, konklusinya bersifat kemungkinan, bukan kepastian, karenanya tidak valid. Penyebab yang ketiga, PU dan PK berupa pernyataan negatif, maka tidak dapat ditarik simpulan yang valid. Nah, ini peringatan paling pokok waktu kita membahas silogisme negatif adalah tidak boleh menggunakan rumus 1 dan 2 secara bersamaan. Ini sudah berkali-kali disebut. Nah, rumus 1 dan 2, rumus 1 itu PU-nya negatif, PK-nya positif, kesimpulannya negatif. Rumus 2, PU positif, PK negatif, kesimpulan negatif. Nah, ini PU dan PK dibuat negatif, maka tidak bisa diambil kesimpulan. Semua burung tidak menyusui anaknya. Komodo bukan burung, komodo menyusui anaknya. Nah, meragukan. Penyebab yang keempat, dalam PK, A tidak menjadi predikat. C tidak dihubungkan dengan A, tetapi dengan B. Sarana penghubungnya B. Jadi,
baik PU maupun PK dihubungkan dengan B atau B menjadi predikat. Silogisme demikian tidak memiliki simpulan yang valid. Contoh, setiap pegawai dinas kesehatan diberi vaksin TBC. Citra diberi vaksin TBC. Apakah Citra pegawai dinas kesehatan? Belum tentu. Penyebab yang kelima, silogisme itu mengandung kata atau pernyataan yang ambigu, bermakna ganda. Nah, ini sudah muncul pada pembahasan mengenai hukum silogisme kategorial. PU, bulan itu bersinar di langit, premis mayor ini. PK, Januari adalah bulan. K, Januari bersinar di langit. Nah, Januari ini nama bulan pada tahun, bukan nama benda di angkasa. Kata bulan merupakan kata yang ambigu, yaitu nama bulan dalam kalender dan nama benda di angkasa. Hal tersebut bisa menimbulkan salah persepsi sehingga konklusinya pun tidak valid. Nah, saudara-saudara, ini penyebab kesalahan silogisme ditampilkan di sini supaya kita bisa menghindari hal-hal yang menyebabkan silogisme tidak valid atau silogisme yang salah. Perlu dicermati agar ketika kita mengerjakan soal, pernyataan semacam ini menjadi peringatan supaya tidak dipilih jika berada dalam pilihan. Atau ketika menjawab soal dengan melengkapi salah satu pernyataan, ini menjadi dasar untuk menentukan keputusan pilihan jawaban. Sekian dari Mas Putu Jambu 7, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam satu guru, banyak ilmu.